Hai guys, kembali lagi dalam channel saya Saluran Berkat Rohani. Kiranya melalui setiap konten-konten dalam channel YouTube ini dapat bisa memberkati teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, Saluran Berkat Rohani dari tahun lalu sekitar bulan Oktober, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikannya, dan beberapa hal yang mungkin teman-teman sudah menyaksikan dalam sebuah konten saya di tahun lalu, di mana saya bertanya, apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan peduli soal jodoh saya? Apakah Tuhan peduli soal kehidupan saya? Dan ternyata Tuhan menjawab. Pada tahun itu juga saya boleh berkenalan dengan seorang gadis di Kalimantan, dan melalui perantara sepupu saya kami bertemu melalui WA, video call. Kami mulai membicarakan, saling kenal, saling mengenal, dan di situ kami mulai berkomitmen bahwa kita mau membangun hubungan ini atas dasar kasih Tuhan. Oleh karena itu saya bertanya kepada gadis itu yang di Kalimantan. Saya mengatakan bahwa apakah hubungan ini bisa kita bawa ke arah yang lebih serius, karena untuk apa kita memulai suatu hubungan dan semuanya sia-sia, hanya membuang-buang waktu. Apalagi saya lagi bergumul untuk pasangan hidup. Oleh karena itu saya bertanya kepada yang menjadi istri saya sekarang, namanya Mariana, dan dia menjawab. Waktu itu saya cuma video call, saya telepon gitu. Saya mengatakan bahwa saya ingin memulai hubungan yang serius dengan kamu. Lalu dia mengatakan bahwa kalau abang serius, abang datang. Dan puji Tuhan, saya tidak punya uang pada saat itu. Dan setiap pagi saya telepon dia, kita teleponan, terus saya katakan bahwa ayo mari kita berdoa untuk tujuan kita dalam hubungan ini. Jadi tiap pagi saya bangun pagi, saya berdoa, saya telepon dia, kita berdoa bersama-sama, kita gumulkan, Tuhan, saya ingin ke Kalimantan, ingin melamar seorang gadis di sana, dan saya tidak punya uang. Dan kiranya Tuhan memberikan saya petunjuk. Lalu selama berapa minggu kami memulai doa pagi melalui telepon, kami telepon, dan kadang bisa telepon, kadang tidak bisa, karena sinyal di Kalimantan, di kampung istri saya itu, di kampungnya Mariana pada saat itu tuh susah sekali ya. Kadang bisa ditelepon, kadang tidak bisa ditelepon. Jadi agak susah. Dan minggu kedua saya mengambil komitmen, saya beritahu orang tua saya. Saya pergi kepada kedua orang tua saya, saya katakan kepada kedua orang tua saya bahwa saya akan pergi ke Kalimantan untuk melamar seorang gadis namanya Mariana Lorencia, dan orang tua saya mengatakan, ya kalau kamu serius, kami restui. Terus selanjutnya saya mengatakan bahwa saya harus berangkat naik pesawat. Jujur saya tidak punya uang. Dan orang tua saya pada saat itu pun mereka juga tidak punya uang yang lebih untuk bisa membeli tiket. Dan oke, saya bilang kalau begitu saya akan bergumul. Lalu saya pergi ke teman saya, saya dan teman saya namanya Pak Markus. Kami bergumul bersama. Kami pergi ke persekutuan doa, kami berdoa di sana. Dan saya menyerahkan semua yang saya gumulkan, saya serahkan pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang dia adalah jodoh saya dan saya harus berangkat, maka saya akan berangkat. Dan
sebelum itu memang kenapa saya bisa serius untuk pergi ke Kalimantan. Saya serius ingin ke Kalimantan untuk melamar calon istri saya. Itu ada 3 hal yang saya gumulkan dalam hidup saya, yang saya doakan 3. Yang pertama adalah Tuhan berikanlah kepada saya seorang istri yang takut akan Tuhan. Itu yang paling pertama. Karena sia-sia saja ya kalau punya istri cantik tapi dia tidak takut akan Tuhan, itu sama saja. Yang kedua adalah kondisi saya adalah saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan dan saya bukan seorang PNS, sehingga saya tidak memiliki gaji yang tetap. Oleh karena itu saya minta kepada Tuhan kalau bisa ketika saya mau menikah ini Tuhan bisa memberikan saya pekerjaan yang memiliki gaji yang tetap sehingga saya bisa menafkahi istri dan anak-anak saya. Tidak mungkin kan saya menikah lalu saya meninggalkan mereka, melantarkan mereka, tidak dikasih nafkah, tidak ada beras di rumah, tidak ada susu, pampers untuk anak-anak saya gitu. Dan yang ketiga adalah saya berdoa kepada Tuhan untuk supaya istri saya itu mau ikut saya ke Kupang. Karena saya juga pelayanan di Kupang. Saya mau minta kepada Tuhan untuk Tuhan kiranya istri nanti wanita yang akan saya jadikan istri ini dia mau ikut saya ke Kupang untuk sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Dan setelah nanti di Kupang kita berkembang bagaimana, kita berkembang lagi ke Kalimantan itu urusan dari belakang. Yang penting dia mau ikut saya ke Kupang dulu untuk supaya dia tahu bahwa suaminya itu berasal dari mana, seperti itu. Sehingga saya mengambil satu langkah. Saya mengambil satu langkah, saya mulai pergi berdoa, bergumul, saya serahkan sama Tuhan. Dan melalui pergumulan saya ini saya mendapatkan tanggal di mana saya harus berangkat di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu saya harus berangkat dan pada kesempatan itu, pada saat itu saya lagi bergumul untuk menjual tanah. Saya lagi bergumul untuk menjual tanah, siapa tahu tanah ini laku dan saya punya uang tiket untuk bisa berangkat, seperti itu. Namun sampai tanggal di mana saya mau berangkat, saya tidak mendapatkan kabar dari pembeli tanah atau gimana. Dan saya harus melangkah. Oke, langkah iman. Ketika saya pergi kepada orang tua saya katakan bilang saya akan berangkat. Orang tua bilang, oke lah kami kasih doa restu, tapi kami belum bisa berikan apa-apa. Kami belum bisa berikan apa-apa karena pada saat ini kami juga belum memiliki uang. Dan saya bilang tidak apa-apa, yang penting saya berangkat dulu. Saya pergi berkenalan dengan calon istri saya dan nanti sampai di sana bagaimana kelanjutannya ya saya serahkan sama Tuhan gitu. Lalu oke, berikutnya tiket saya sudah dapat. Walaupun tiket itu nanti saya akan bayar cicil, tidak masalah, yang penting saya sudah dapat tiket. Dari Kupang saya akan terbang ke Kalimantan, Pontianak, saya transitnya ke Surabaya, transit sekitar 3 jam 4 jam lah. Nah, untuk sampai ke Pontianak, saya sampai Pontianak itu jam 4, jam 5 sore. Dan travel yang sudah dijanjikan untuk jemput saya di Pontianak, ternyata travel itu sudah berangkat duluan pergi ke Sanggau, Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat juga. Sehingga saya harus pergi lagi ke satu warung dari Bandara Supadio, Pontianak. Saya pergi ke satu warung, di mana warung itu yang tempat nongkrong daripada supir-supir travel taxi. Supir-supir travel taxi yang akan mengantar ke Kabupaten Sanggau di Desa Cempedak. Jadi singkat ceritanya saya sempat hampir ditipu juga oleh si calo dari driver taxi itu. Tapi puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, ada anak-anak Flobamora di Pontianak di Kalimantan Barat itu dia menelepon calo itu untuk supaya bisa mengantar saya, memberikan saya armada untuk berangkat ke Desa Cempedak di Kabupaten Sanggau. Puji Tuhan saya boleh bertemu pada saat itu. Perjalanannya sekitar 2 jam lebih, tapi kita putar-putar di dalam kota, penjemputan travel sekitar 5 jam perjalanannya itu.
Akhirnya jam 11 saya sampai di Simpang Ampar di Cempedak, dan saya dijemput oleh calon istri saya. Puji Tuhan, saya merasa berbahagia sekali, dan karena itu paling pertama kali saya bertemu dengan dia. Selama ini kita hanya video call saja, kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita saling mendoakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman sekalian, bahwa percayalah bahwa kuasa doa itu sangat besar. Apabila kita menggumuli sesuatu, kita berdoa, kita bawa di dalam doa, maka Tuhan akan bekerja. Saya percaya itu. Dan akhirnya dengan uang pas-pasan saja saya berangkat ke sana. Saya sampai ke sana, saya tidak tahu harus tinggal di mana. Ternyata sepupu saya sudah hadir. Saya panggilnya Kak Nelly. Dia sudah ada di sana juga bersama anak-anaknya. Saya ucapkan terima kasih juga sama Kak Nelly yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berada di Cempedak dan mempersiapkan semuanya. Dan saya tinggal di rumah bibi saya. Pada saat itu juga baru saya bertemu bibi saya, Bibi Sunim, dan Bibi Sunim mengatakan bahwa ini adalah rumah kamu juga, silakan kamu tinggal di sini, karena bibi dan om tuh biasanya pergi ke kebun sawit, sehingga mereka jarang di rumah itu. Jadi saya dan Kaneli menumpang di rumah itu. Dan akhirnya dalam pembicaraannya ternyata semua sudah dipersiapkan, dari jubirnya nah yang biasanya disebut mainang, semuanya semua sudah dipersiapkan. Dan saya juga bingung, wah ini semuanya sudah dipersiapkan. Lalu dikatakan tanggal 28 tunangan. Wah, secara manusia saya tidak tahu ini di kantong saya ini ada uang berapa, ini di ATM saya ada uang berapa. Jadi sebelum saya berangkat ke Pontianak, memang dari abang saya, kakak saya ada kasih uang saku, uang jajan juga. Di situ ada sekitar 1 juta, dan adik saya juga, bapak mama saya ada kasih ini uang saku aja. Memberikan saya uang saku, di mana uang saku itu dikatakan bahwa ini untuk perjalanan kamu. Dan akhirnya saya diperhadapkan tanggal 28 saya harus tunangan. Dan ketika dikatakan bahwa tanggal 28 harus tunangan, saya berdoa lagi, saya bilang, Tuhan, ini sekarang harus tunangan, dan bagaimana? Saya tidak memiliki budget yang cukup seperti itu. Tapi di satu sisi saya percaya bahwa Tuhan sanggup gitu. Dan ketika mau tunangan ini kan yang dibutuhkan adalah cincin ya. Yang dibutuhkan adalah cincin. Dan akhirnya calon istri saya ini mengajak saya pergi ke toko emas, toko perhiasan itu. Pergi ke toko perhiasan untuk membeli cincin gitu. Jadi kita dua nih pergi melihat-lihat cincin yang mana yang bagus ya. Dan ternyata di toko emas itu cuma ada satu cincin pernikahan. Satu cincin pernikahan, dan tinggal satu aja cincinnya itu. Lalu kami tes dan ternyata pas di jari saya dan pas di jarinya dia juga. Jadi sudah kita komitmen, nanti kita ambil cincin itu. Oke. Lalu kita pulang. Kita istirahat di sebuah warung kopi. Kita duduk-duduk di sana. Ya, jadi ketika sampai di warung kopi, calon istri saya ini mengatakan bahwa kira-kira kita punya uang tidak ya buat beli cincin ini. Karena jujur pada saat itu kami berdua juga tidak punya uang seperti itu. Jadi akhirnya saya ajak calon istri saya ini untuk melihat di HP, di saldo m-banking saya ini, ternyata wah, hanya cukup untuk beli cincin aja. Pada saat itu cincinnya harga sekitar 2 juta. Cincin untuk pernikahan harganya 2 juta, dan uangnya pas hanya untuk beli cincin. Lalu nanti bagaimana nih acara pertunangan ini, gimana? Apakah kita punya
uang untuk beli beras, beli lauk pauk untuk makan-makan nanti pas acara pertunangan. Sama kan ada tradisi di adat Dayak itu di desa Cempedak itu kan kita harus buat kue kampung kayak kue lemang, tumpi, seperti itu, dan itu membutuhkan biaya juga seperti itu. Dan di situ saya teringat bahwa kata-kata yang saya ucapkan pada calon istri saya pada saat itu, saya mengatakan begini, kamu percaya bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Kamu percaya tidak bahwa semua alam ini, pohon-pohon, semuanya ini diciptakan oleh Tuhan? Nah, Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini sanggup loh menciptakan seluruh isi dunia ini. Masakah kita yang berdua ini kita mempunyai komitmen yang serius, memiliki perencanaan yang baik, masa tidak diberikan jalan untuk kita mendapatkan berkat loh, untuk bisa melangsungkan acara pertunangan dan pernikahan kita. Sehingga calon istri saya mengatakan bahwa oh ya, oke, saya percaya. Dan sudah akhirnya ceritanya tiba saatnya acara pertunangan, dan calon istri saya mengatakan bahwa ini saatnya kita mau belanja. Besok pertunangan, hari ini mau belanja. Jadi sudahlah, oke, kalau begitu kita belanja. Lalu saya telepon keluarga saya di Kupang. Keluarga saya bilang, oke, ini kita mau kirim. Saya bilang, wah, ini dapat uang dari mana ini? Kita akan kirim. Kita kirim, bapak saya langsung kirim seperti itu. Dan saya sangat terpesona ya pada saat itu. Saya mengatakan bahwa wah, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik karena apa? Karena saat saya bergumur detik-detik terakhir, Tuhan sanggup menolong saya. Sehingga akhirnya saya kirim ke istri saya, calon istri saya itu calon tunangan. Waktu itu kan belum tunangan, jadi masih calon tunangan, uang untuk beli beras dan lauk-lauk dan sebagainya. Jadi sudah akhirnya acara berjalan dengan baik. Pertunangan kita berjalan dengan baik. Semua dari jubirnya, dari orang tua, dari pihak laki-laki yang mendampingi saya itu semuanya hadir seperti itu. Jadi saya sangat bahagia sekali ya seperti itu. Saya sangat bahagia karena pada saat itu mereka hadir. Nanti saya akan taruh linknya, link pertunangan saya itu di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi nanti teman-teman bisa saksikan acara pertunangan saya pada saat itu. Dan semua berjalan dengan baik. Dan setelah pertunangan akan masuk dalam fase pemberkatan, pernikahan, dan nikah adat. Dan ini semua membutuhkan biaya juga, seperti itu. Lalu saya berdoa, saya telepon lagi orang tua saya, karena orang tua saya ini kalau mau telepon dengan saya harus pergi ke tempat yang ada sinyal dulu. Di desa Cempedak itu sinyalnya agak susah, harus di tempat-tempat tertentu. Yang saya ingat sekali itu di warkopnya Bu Susi. Di situ tuh gampang sekali tuh dapat sinyal tuh. Jadi saya berdiri di situ, kadang Bu Susi bilang, ini Bang, ini duduk dulu di sini, jangan berdiri di pinggir jalan. Saya bilang, ini di pinggir jalan nih baru dapat sinyal nih. Jadi saya harus berdiri di pinggir jalan. Jadi saya komunikasi dengan keluarga saya di Kupang. Bagaimana ceritanya, mereka lihat, wah ini sudah pertunangan, nanti saatnya akan pemberkatan. Dan orang tua saya juga belum berangkat dari Kupang. Nanti rencananya 3 hari sebelum pemberkatan baru mereka berangkat dari Kupang. Itu pun kalau ada uang, katanya begitu. Oke, jadi singkat ceritanya pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Dan sampai orang tua saya datang terbang dari Kupang. Waktu terbang dari Kupang pun itu sempat ketinggalan pesawat.
dan mereka harus reschedule lagi, harus beli tiket baru lagi untuk terbang lagi ke Pontianak untuk menghadiri pernikahan saya di Kalimantan Barat di Desa Cempedak. Dan ketika mau acara pemberkatan, pasti pemberkatannya di gereja kan. Terus yang berikutnya resepsinya. Untuk resepsinya ini saya bingung mau pakai mana. Resepsinya mau di rumah atau bagaimana, karena waktu itu suasananya juga hujan, jadi akhirnya resepsinya itu sekalian di gereja. Dan luar biasanya gereja itu sudah didekorasi dengan baik semua. Dan yang membantu dekorasi sama gaun pengantin pria, jas pengantin, pakaian pengantin lah, pakaian adat juga semua disediakan oleh saudara saya memanggilnya Usi dari sosok Usi Yuli Kanawadu. Dan itu luar biasa sekali, dia menolong kami sehingga semua acara berjalan dengan baik, pakaian pengantin, pakaian adatnya semuanya berjalan dengan baik semua. Sehingga nanti teman-teman juga bisa menyaksikan acara pernikahan, resepsinya juga di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan videonya juga untuk kegiatan pemberkatan pernikahan. Jadi dalam kesaksian yang singkat ini teman-teman semuanya, saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah takut. Tuhan akan menolong kita semua. Oleh karena itu kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Oleh karena itu demikian video saya pada kali ini. Nanti saya akan muncul lagi dengan video kesaksian yang berikutnya. Mungkin ada part 2 dan part 3. Mungkin saya ada lupa menceritakan sesuatu, tapi semuanya ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sejujurnya saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini terbatas, tapi saya mempunyai Allah yang tidak terbatas, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu tetap percaya, apabila hari-hari ini kita merasakan ragu kalau Tuhan sanggup menolong kita, percayalah. Pada saat ini ketika kamu mendengarkan video ini, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Oleh karena itu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan tetap berharap pada Tuhan. Karena kita mau berharap sama siapa? Kita mau berharap sama manusia? Percuma, manusia itu terbatas. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan sanggup menolong kita. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita hari ini, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.